Kota-kota maju konon adalah anugerah. Ia merepresentasikan pengetahuan, usaha keras manusia, dan kerja-kerja yang sulit dinalar sebelumnya. Namun, bukan berarti ia sempurna. Setiap sudutnya juga punya sisi gelap, mulai dari kebisingan, gemerlap lampu yang menyilaukan, hingga ketimpangan sosial. Jika kepala sudah penuh hal-hal semacam itu, barangkali kita harus menepi sejenak. Awan Ameru. Kawan-kawan, lambaikan tangan. Akhirnya grup kami terbagi jadi dua. 4 orang naik, 4 orang di warung permasan. Tadi sebetulnya aku pengen ikut naik sih, tapi berhubung TikTok. Nah, karena bulan lalu itu udah TikTok, bahkan di 3 puncak. Wow. Makanya udah nggak ikut. Kayaknya berkontemplasi di permasan itu menarik juga. Yang naik itu Ipul, Frans, Duladi, sama Andre. Terus aku, Bang Ahwan, Faisal, sama Bang Ple. Itu anget-angetan aja di sini. Dari kontrakan sebetulnya aku juga gak ngincer puncak sih sebagai tujuan utama. Yang betul-betul ingin kulakukan waktu pendakian ini itu satu, cerita hantu di puncak. Nah, berhubung ini di permasan, jadi nanti habis diriin tenda sore mungkin, kalau bisa mau cerita hantu atau mistisme juga di tenda di area camp permasan. Semoga bisa. Dusun Candi Permasan merupakan pemukiman tertinggi di lereng Gunung Ungaran. Tingginya mencapai sekitar 1400 mdpl. Ia dihuni sekira 15 kepala keluarga. Permasan itu cantik dan asri. Selain dikelilingi hijaunya kebun teh, ia juga punya mata air yang tak pernah kering meskipun kemarau panjang datang. Namanya Sendang Pengilon. Tetapi dusun ini tentu saja punya kekurangan, terutama dalam aspek pendidikan. Anak-anak di Permasan harus berjalan kaki atau menumpang transportasi agar bisa bersekolah di SD terdekat, yakni di pusat Desa Serbalong. Butuh sekitar 1 jam jika berjalan kaki. Jika memakai kendaraan, estimasi waktunya juga masih cukup lama. Ya, ini konsekuensi sih. Meskipun listrik sudah bisa dinikmati 24 jam dan menandakan kemajuan, letak geografis tetaplah letak geografis. Ia tak berubah. Permasan tetap di barisan paling belakang. Oleh karena itu, mengunjunginya selalu menuntunku pada satu kata, menepi. Pukul setengah 6 sore, dan ini aku jalan-jalan kecil aja di wilayah Dusun Permasan. Jalan-jalan kecil di sini itu semacam mengingat beberapa tahun lalu ya, ketika aku menginjakan kaki pertama kali di sini. Kemudian aku dibuat terpesona, dibuat betul-betul meraih definisi kehidupan yang selama ya ini kujalani. Apa sih makna ketentraman? Pertanyaan utamanya adalah itu. Ketika melihat para warga yang tinggal di sini, aku semacam melihat ketentraman di sini. Sinyal minim, bahkan sama sekali tidak ada. Dan beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu, listrik itu juga sangat minim. Setahuku itu hidupin waktu malam doang. Yang mana jangan-jangan kehidupan semacam itulah yang memberikan kita ketentraman. Atau mungkin juga bisa salah. Yang jelas, kadang-kadang aku merasa bahwa ponsel, bahwa kehidupan maya, bahwa berbagai macam hal yang ku jalani selama di hari-hari biasa itu merenggut nilai, merenggut makna. Sementara itu di sini orang-orang pasti punya lebih banyak waktu luang untuk berbicara dengan keluarga, menanyakan apa yang dirasakan hari ini, makanan apa yang cocok disantap ketika malam datang, dan hal-hal macam apa atau cerita apa yang akan dikisahkan untuk membuat malam yang begitu dingin di area pegunungan ini menjadi lebih hangat. That's so sweet. Saking merasa ayemnya di sini, saking merasa bahwa kehidupan di sini itu begitu tentram. Pernah beberapa kali aku ingin ya wajar sih, manusia memang makhluk yang penuh dengan keinginan dan hasrat untuk punya rumah di sini misalnya, untuk bisa katakanlah
sesering mungkin berlibur ke sini, menenangkan pikiran dan lain sebagainya. Meskipun setidaknya udah ada beberapa gunung yang aku daki, tetapi Peromasan dan Ungaran itu tidak bisa lepas dari kepalaku sebab ia merupakan area pendakian pertama yang kupijak. Ia merupakan semacam batu loncatan awal bagiku untuk mengunjungi tempat-tempat yang lebih jauh, dan karenanya bagaimanapun ia memiliki kesan yang tak akan pernah kulupakan. Well, vlog kali ini mungkin akan tampak sedikit lebih puitis dan dramatis daripada biasanya, and it's fine, at least for me, karena ya pengen aja sih. Hope you guys enjoy this. Aku bukannya sedang berusaha mengatakan bahwa aku menolak peradaban yang semakin maju, teknologi yang semakin modern dan lain sebagainya. Tetapi mungkin karena ini juga aku tidak setiap hari di sini ya, maka aku menaruh kekaguman, aku menaruh harapan-harapan, aku menaruh hal-hal baik di Peromasan ini. Tetapi yang jelas menurutku, kadang-kadang kita memang butuh menepi sejenak. Itulah kenapa sebagian orang naik gunung atau pergi ke pantai atau pergi ke situs-situs lain yang mereka anggap bisa menenangkan, bisa dibuat untuk menenangkan diri. Dan tempat ini sangat layak untuk dijadikan sebagai salah satu medium bagi kita untuk berefleksi sebentar dan sebagainya. Nah, di belakangku itu Gunung Ungaran. Puncaknya bisa kelihatan jelas ya di sini. Kalau di kontrakan, kalau di Semarang, mungkin sekarang aku lagi menatap layar ponsel, lagi menatap layar laptop, atau lagi tidur. Tapi yang ingin ku sampaikan adalah, bosen gak sih kita dihadapkan dengan rutinitas yang tentu saja selalu sama? Aku tentu saja bosen. Kukira bosan itu adalah hal yang lazim, maka teman-teman sekalian itu juga merasakan hal yang sama ketika setiap hari kita harus menghadapi hal yang sama, kita harus menatap objek yang sama, dan keluar dari pintu rumah, keluar dari kontrakan, keluar dari kos, atau keluar dari kantor, bukan dipecat ya, itu mungkin jadi salah satu alternatif untuk menjaga kewarasan kita agar tetap seimbang. Pernah gak sih kamu merasa kayak, aku terlalu ngoyo, aku terlalu berusaha, aku terlalu memaksakan diriku? Mungkin iya, mungkin saja tidak. Yang bisa kita lakukan adalah terus merefleksi diri, kemudian bertanya, mengumpulkan apa-apa yang bisa kita ingat, dan akhirnya menentukan keputusan. Apabila kita sudah merasa bahwa langkah kita itu sudah betul-betul dipaksakan untuk sesuatu yang sebetulnya tidak akan membuat kita mati, apabila tidak dilakukan, dan kenapa kamu melakukannya? Terutama apabila kamu tidak bahagia untuk itu ya. Pada akhirnya, keluar dari rutinitas untuk sejenak, kemudian memanjakan diri dengan 1-2 hal, itu upaya untuk mencintai diri sendiri. Kita diciptakan mungkin untuk berbagai macam alasan, dan saya percaya betul bahwa salah satunya adalah untuk membuat diri kita bahagia, dan kebahagiaan kita pasti juga akan membuat orang-orang yang menyayangi kita maupun kita sayangi itu juga ikut bahagia. Wow. Cantik banget gak sih rumahnya? Cute.
hari ini banyak yang kepromasan, ada yang diksar, ada yang dolan-dolan biasa, ada yang touring pakai motor. Ya biasanya rame, biasanya kadang sepi sih. Kalau sepengalamanku sih gitu. Yang penting kita tidak membiarkan hati kita sepi. Setidaknya kita bisa membuatnya penuh dengan bisikan-bisikan dari diri sendiri bahwa kita itu penting. Dan begitulah perjalanan kali ini. Tidak ada tanjakan mematikan, suara-suara aneh yang mengerikan, atau babi ganas yang membuat diri was-wasan. Tidak, tak ada. Sesi ini hanya semacam curhatan, ungkapan mengenai secuil bagian kecil kehidupan. Boleh didengarkan, boleh juga tidak. Bagi yang mau menyimak, semoga kamu selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa mengambil jeda, ambillah jarak sementara, menepilah sejenak. New York back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind as long as it's with you. As long as it's with you. Penghubung dekat di pantai ini, akhirnya